Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laras Fitria Anantika dan di sini saya akan mengkaji tema ujian akhir semester Pendidikan Pancasila dan tema yang diberikan ke saya adalah Pancasila dan komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia. Jadi komitmen pemberantasan korupsi merupakan tonggak penting dalam pemerintahan sebuah negara. Di Indonesia, hampir setiap pemilihan kepala negara tak luput dari kesungguhan meneropong apa komitmen yang si calon kepala negara ini akan berikan untuk dapat memberantas korupsi tersebut. Ini terjadi karena korupsi terus menggerus hak rakyat atas kekayaan negara. Kekayaan negara yang berlimpah yang seharusnya untuk rakyat malah nyaris tak tersisa untuk kesejahteraan masyarakat. Semuanya tergerus oleh perilaku licik, birokrat, brokong kali kong dengan para koruptor. Komitmen pemberantasan korupsi ini juga menjadi daya tarik pemilih untuk mencari calon kepala negara yang memiliki komitmen nyata yang mana dan memberikan harapan bahwa setiap orang yang berbuat curang pada negara layak diusut sampai penghabisan. Komitmen pemerintahan sejak era Presiden Soekarno hingga era Presiden Joko Widodo seakan tak semudah diucapkan, karena komitmen pemberantasan korupsi memang berat untuk dilakukan. Berbagai upaya pemberantasan korupsi dicanangkan di setiap periode pemerintahan negara ini. Beberapa referensi menyatakan bahwa pemberantasan korupsi secara yuridis baru dimulai pada tahun 1957 dengan keluarnya Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT PM 06 1957. Peraturan yang dikenal dengan Peraturan tentang Pemberantasan Korupsi ini dibuat oleh penguasa militer waktu itu, yaitu penguasa militer Angkatan Darat dan Angkatan Laut. Di Indonesia, korupsi dikenal dengan istilah KKN, singkatan dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi wabah penyakit yang menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkat yang paling tinggi. Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama Political and Economic Risk Consultancy or PERS yang bermarkas di Hong Kong, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor 3 di dunia. Dalam hasil survei tahunannya di tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga terkorup nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya. Sedangkan pada tahun 2005, PERC mengemukakan bahwa Indonesia masih menjadi negara terkorup di dunia. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa Indonesia saat ini sedang melanda krisis ideologis dan moralitas bangsa yang berujung pada moralitas anak bangsa telah menjauh dari nilai-nilai luhur Pancasila, nilai keutuhanan, nilai kejujuran, nilai keadilan, dan nilai kemanusiaan, nilai kesederhanaan, nilai kesatuan dan persatuan. Kesemuanya ini merupakan akumulasi pada jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Korupsi merupakan suatu masalah besar yang tentu saja perlu mendapat perhatian serius oleh kita semua sebagai anak bangsa. Sebab korupsi sangat menyalahi prinsip-prinsip dasar Pancasila. Jadi bertitik tolak dari hal tersebut, maka upaya pemberantasan korupsi perlu ditegakkan kembali peran Pancasila, yaitu pertama, perlu menyegarkan kembali spirit Pancasila sebagai upaya memecahkan persoalan bangsa yang begitu kompleks, sehingga Pancasila bukan hanya sekedar 5 poin yang harus dihafalkan atau hanya sebagai pemanis mulut yang tidak memberikan pengaruh apa-apa. Itulah sebabnya Pancasila dilahirkan sebagai standar ideologi dan moralitas bagi bangsa serta sebagai landasan pembangun multidimensi. Kedua, perlu penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen tanpa pandang bulu, sebagaimana teori yang dikemukakan oleh Niccolo Machiavelli bahwasanya maju tidaknya negara sangat bergantung pada sistem penegakan hukum yang terjamin. Gagasan konstitusionalisme, Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan pemerintah di satu pihak dan di pihak lain menjamin hak-hak asasi warga negaranya. Undang-Undang Dasar dianggap sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah sekalipun, sesuai dengan dalil pemerintah berdasarkan hukum, bukan oleh manusia. Teori ini mengandung pesan bahwa sistem pengelolaan negara tetap berbasis pada prinsip-prinsip hukum tanpa harus mengorbankan kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah yang merupakan representasi negara tetap bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Undang-Undang Dasar dianggap sebagai jaminan atas hak hidup, sosial, dan ekonomi. Kejahatan korupsi merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai itu. Ketiga,
Perlu Pancasila kembali direvitalisasi sebagai dasar filsafat negara dan menjadi prinsip prima bersama-sama norma negara. Sebagai prinsip prima, maka nilai-nilai Pancasila dan norma-norma agama merupakan dasar untuk seluruh masyarakat Indonesia berbuat baik. Pancasila merupakan suatu dasar negara yang dijadikan sebagai aturan untuk mengatur warga negaranya menjadi lebih baik. Atau Pancasila merupakan suatu peraturan pemerintah yang harus dipatuhi oleh setiap warga negara agar kasus korupsi tidak merajalela kemana-mana. Perlu dengan cara menyadarkan setiap warga negara untuk kembali memperdalam butir-butir Pancasila, yaitu melalui sosialisasi, diskusi terbatas, seminar, audiensi dengan masyarakat, maupun dengan cara-cara yang serupa. Cara ini merupakan paling ideal agar setiap warga negara kembali ke Pancasila, serta semua warga negara memiliki rasa tanggung jawab terhadap Pancasila. Jika hal tersebut kita lakukan secara konsisten, maka kita akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Gitu seluruh warga negara kembali ke jalan yang benar dan korupsi pun dapat diberantas dengan cepat. Negara kita pun dapat kembali maju dan bisa bersaing dengan negara-negara lain. Keempat, perlu pendekatan yuridis konstitusional. Pendekatan ini sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran akan peranan Pancasila sebagai sumber dari sumber hukum, bahkan sebagai sumber nilai etika dan moralitas bangsa, karena dapat mengikat seluruh bangsa dan negara Indonesia untuk melaksanakannya. Pelaksanaan Pancasila mengandaikan tumbuh dan berkembangnya pengertian, penghayatan, dan pengamalannya dalam keseharian hidup kita secara individual maupun sosial selaku warga negara Indonesia, serta diperlukan untuk memahami aneka fungsi dan kedudukan Pancasila yang didasarkan pada nilai historis. Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya, dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kelima, perlu pendekatan sosiologis. Ketika kita bicara konsep sosiologis, sama halnya kita bicara tentang kehidupan sosial masyarakat. Hal yang mendasarkan konsep sosiologis adalah paham teori integralistik, sebagaimana dikemukakan oleh Spinoza, Adam Muller, dan Hegel. Teori itu tidak mendasarkan pada individualisme yang bertikai sedemikian rupa. Teori ini juga menjelaskan bahwa negara menurut paham integralistik adalah susunan masyarakat yang integral. Segala golongan, segala bagian, segala anggotanya berhubungan erat satu sama lain dan merupakan persatuan masyarakat organis. Aliran pikiran integrasi ialah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memiliki hak kepada sesuatu golongan yang paling kuat atau yang paling besar, tidak menganggap kepentingan seseorang sebagai pusat. Akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai persatuan yang tidak dapat dipisahkan karena itu. Korupsi adalah bagian dari fakta sosial yang dapat mengganggu proses integrasi bangsa, serta dapat merusak tatanan sosial masyarakat. Keenam, perlu kerjasama lintas sektoral agar setiap elemen bangsa memiliki rasa tanggung jawab terhadap masalah korupsi yang melilit bangsa ini. Setiap anak bangsa dituntut mampu memaknai dan menjiwai nilai luhur Pancasila dan tetap mengedepankan nilai etika dan moral sehingga menjadi sebuah bangsa yang adil dan beradab. Sistem terintegrasi merupakan perwujudan dan implementasi nilai luhur Pancasila, khususnya sila kedua dan sila kelima. Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena kasus korupsi yang selalu menghantui masyarakat Indonesia pada dewasa ini sudah jelas sangat bertentangan dengan Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.